Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku. Di video kali ini aku nggak review lipstick, tapi aku mau share ke kalian tentang pengalaman aku mengikuti tes topik. Nah, tes topik itu singkatan dari Test of Proficiency in Korea. Jadi kayak tes kemahiran bahasa Korea semacam TOEFL tapi versi Koreanya. Nah, biasanya hasil dari topik ini digunain untuk kerja di Korea, daftar kuliah di Korea, dan juga bikin visa menetap di Korea. Tapi biasanya untuk bekerja di Korea seperti di pabrik, pakainya itu bukan topik tapi IPS topik. Nah, untuk pelaksanaan di Indonesia itu ada dua tempat. Yang pertama itu di Jakarta International Korean School di Jakarta, dan selanjutnya ada di Fakultas Ilmu Budaya UGM di Yogyakarta. Nah, untuk info pendaftarannya itu biasanya itu dari websitenya Jakarta International Korean School atau JIKS. Nanti untuk link websitenya aku taruh di deskripsi ya. Jadi biasanya mereka update tentang pendaftaran, kapan pendaftarannya itu sekitar sebulan atau 2 bulan sebelum pelaksanaan pendaftaran. Nah, waktu itu aku pendaftaran tanggal 2 Agustus. Seingat aku daftar di hari pertama, di jam pertama dibukanya pendaftaran. Waktu itu aku deg-degan banget, jadi pas pendaftarannya dibuka, internet di kos aku tuh tiba-tiba lemot banget. Jadi kayak telat sekitar 5 sampai 10 menit. Aku deg-degan banget karena secara kuotanya itu sangat terbatas untuk topik ini, dan akhirnya aku bisa. Nah, untuk link pendaftarannya itu ada di websitenya JIKS juga. Jadi makanya kalau mau daftar topik itu harus sering-sering cek di websitenya JIKS. Nah, untuk link pendaftarannya itu ada di JIKS seperti yang aku bilang tadi. Pas linknya aku klik itu ngarahin ke Google Form. Di Google Form itu aku ngisi biodata aku, email aku, dan juga ada pilihan mau ikut tes topik 1 atau topik 2. Nah, yang aku butuhkan sekarang itu topik 1. Nah, topik 1 itu ada listening sama reading. Nah, untuk topik 2 biasanya ada listening, ada writing sama reading. Nah, yang aku pilih itu topik 1. Nah, setelah itu sorenya aku dapat email dari JIKS disuruh untuk ngirim biaya pendaftaran sekitar 300.000. Kemudian aku disuruh ngirim pas foto 3x4, scan KTP, kemudian screenshot bukti pengiriman biaya pendaftaran, kemudian scan buku rekening atau nomor rekening yang digunain untuk ngebayar biaya pendaftaran, atau kalau misal biaya pendaftarannya ditransfer oleh ayah atau oleh kakak, nanti kita itu disuruh kirim scan kartu keluarga juga. Jadi sebulan setelah aku melaksanakan pendaftaran, aku dapat kartu ujian dan juga kayak schedule-nya, terus tempatnya di mana, waktunya di mana. Jadi itu tuh lengkap banget. Di email itu juga tertera kayak peraturan-peraturan dan kayak syarat-syarat apa aja yang harus aku bawa waktu pelaksanaan ujian. Oke, lanjut ke tanggal 16 Oktober 2022. Nah, tanggal itu tuh tanggal pelaksanaan ujiannya. Di persyaratannya itu harus datang setengah jam sebelum pelaksanaan ujian. Tapi ya yang namanya deg-degan banget ya, aku takut didiskualifikasi. Jadi aku berangkatnya itu gasik banget. Aku nyampe situ jam 8, sedangkan pelaksanaannya itu jam 9. Sampai di JIKS, aku ngisi buku tamu, kemudian selanjutnya para peserta dibarisin untuk masuk ke area JIKS. Nah, pas di gerbangnya itu satpamnya ngecek KTP sama kartu ujian. Nah, untuk KTP-nya itu nggak boleh yang fotokopian ataupun berupa foto yang kita foto lewat HP, jadi harus bener-bener wujudnya KTP. Nah, pas udah masuk di daerah JIKS, tiap beberapa meter itu pasti ada panitia di mana mereka itu ngarahin para peserta kemana ruangan ujiannya. Kemudian aku masuk ke ruangan aku, suasana ruangannya itu kayak benar-benar di drama Korea. Jadi dari kursinya, dari lokernya, dari lantai, atap sama papan tulis itu persis kayak di drama atau di
reality show. Pengawas datang, waktu itu pengawasnya 2. Sebelum pelaksanaan ujian, pengawasnya membaca aturan-aturan selama melaksanakan ujian dan juga ngarahin ke peserta gimana cara ngisi lembar jawabannya. Jadi lembar jawabannya itu kayak lembar jawaban ujian nasional. Nah, waktu aku masih sekolah ada ujian nasional ya. Jadi kayak misal nama aku Iko, tulis Iko, I, terus di bawahnya bulet-buletin I, Ki, huruf Ki dibulet-buletin huruf Q-nya kayak gitu. Terus pengawasnya itu nggak kayak cuma duduk doang ngawasin anak-anak itu, jadi pengawasnya itu suka keliling, bukan kayak nakutin gitu loh. Jadi mereka itu cek satu persatu lembar jawaban tiap peserta, karena kan takutnya itu pas nulis nama atau nomor ujian itu takutnya salah atau salah bulet-buletin gitu loh. Pengawasnya enak banget. Dan juga aku lupa ini nggak bilang, jadi sebelum pelaksanaan ujian seperti tas, HP itu dikumpulin di depan kelas, jadi nggak ada apa-apa di meja kecuali lembar jawaban, kartu peserta, soal, sama alat tulis. Pelaksanaannya itu sangat tertib dan sangat on time. Panitia-panitianya juga enak banget. Selanjutnya aku mau tunjukin ke kalian video yang aku record waktu di sana, tapi aku nggak record pas pelaksanaan ujiannya ya, karena emang barang-barangnya aku bawa itu aku taruh di depan kelas. Oke, makasih banget yang udah nonton video tadi. Jadi untuk hasil ujiannya akan diumumin nanti akhir bulan November ini. Terima kasih yang udah nonton videoku dari awal nyampe akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.